Halo, welcome to Sekolah Data. Jadi setelah di video sebelumnya kita belajar tentang list, sekarang kita ada tipe struktur data baru yaitu data frame. Jadi data frame ini sebenarnya mirip dengan matrix, dia punya dua dimensi, baris dan kolom. Tapi yang berbeda di sini adalah setiap kolom di data frame itu dia bisa berbeda tipe datanya. Jadi kita coba panggil dataset bawaan dari R yaitu invert. Jadi kita tulis dulu nama objeknya di sini. Data invert sama dengan invert, ini tabel datasetnya, kita kontrol enter dulu, kemudian kita panggil aja di sini. Kita copy dulu biar bisa kelihatan putaran. Nah di sini dia ada 8 kolom. Nah kalau teman-teman lihat di sini di bawah nama kolomnya ini itu ada inisial atau akronim lah dari tiap tipe datanya. Jadi ini ada FCTR, ini vector, jadi tipe datanya vector. Terus kemudian ini DBL, DBL tuh double, ini sama dengan numerik sebenarnya. Kemudian ada integer juga di sini, int sama ini double juga. Nah jadi tiap kolom ini dia bisa berbeda tipe datanya seperti itu. Nah kalau misalnya teman-teman pengen lihat nih isi kolom, satu kolom tuh apa gitu ya. Nah ini bisa dilakukan dengan format perintah data frame. Ini nama data frame-nya. Kemudian tanda dolar dan nama kolom. Gitu. Jadi misalnya contoh kita panggil kolom education ini ya. Jadi kita panggil dulu data frame-nya, data invert, kemudian tanda dolar. Nah kita panggil kolomnya education. Terus kita pencet Ctrl Enter. Nah, di sini kan banyak ya datanya dan berulang juga. Nah, kita pengen tahu nih misalnya sebenarnya intisari dari satu kolom ini apa gitu ya. Karena kita pengen tahu sebenarnya isi singlenya tuh apa aja. Nah, itu kita bisa pakai namanya perintah unique. Terus kita copy aja ini dalam sini unique data invert location run control enter. Nah dari sini kelihatan nih ternyata dari sekian banyak data itu sebenarnya cuma 3 doang nih yang singlenya, 0 sampai 5, 6 sampai 11 dan 12 plus, dan dia juga punya level karena dia tipe datanya kan vector ya. Ini ada urutannya, jadi 0 sampai 5 dulu, 6 sampai 11, terus kemudian 12 plus seperti itu. Nah kalau teman-teman lihat di environment ya, ini kalau kita nah ini kan terlihat di sini ada tulisannya nih 248 OBS ini observe of 8 variables. Jadi ini artinya adalah si dataset ini, si data invert ini tuh dia punya 248 kolom dengan 8 baris. Ada 8 kolom dengan 248 baris. Ini kalau teman-teman lihat ini bisa lihat, kita klik dulu. Di sini kelihatan nih. Ini kolomnya seperti ini tampilnya sama kayak Excel sebenarnya. Jadi tabular. Nah, di sini juga kelihatan sebenarnya showing data dari 233 sampai 247 dari 248 entry dengan 8 total kolom. Seperti itu. Nah, data frame ini itu struktur data yang nantinya paling sering akan ditemui di kasus sehari-hari, terutama dari data-data spreadsheet Excel seperti itu. Jadi nanti di video selanjutnya kita akan coba bahas gimana cara cleaning data dari data dari spreadsheet atau Excel gitu. Nah, sebelum kita mengakhiri modul R Programming 101 ini, jadi kita coba summary dulu. Jadi di video sebelumnya kita udah belajar tentang tanda assign atau penamaan objek. Jadi
kita bisa masukin nilai dalam satu objek itu dengan tanda panah ini atau tanda sama dengan, terserah sesuai selera. Kemudian kita udah belajar tentang logical operator. Ini ada bersama denganan, tidak sama dengan, kurang atau lebih dari, kurang dari, sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Kemudian ada juga tanda operasi matematik. Ini sama persis kayak di Excel juga. Lalu kemudian kita juga belajar tentang shortcut pengoperasian bahasa R. Lalu ada juga tipe data. Tadi kita udah belajar tentang karakter, numerik, integer, kompleks, logical, date, dan vector. Lalu ada juga tipe data type conversion. Ini untuk converting satu tipe data ke tipe data yang lain. Jadi ada explicit, kita bisa pakai dengan format s.type data yang akan kita pengen convertkan. Jadi s.date misalnya kita pengen convert jadi date dan seterusnya. Atau kemudian dengan implicit coercion, ini bawaan dari R-nya. Jadi kalau misalnya ada salah satu yang lebih tinggi dari prioritas ini, dia akan seluruh datanya akan jadi satu tipe data yang sama sesuai dengan prioritas ini. Lalu kemudian ada juga, kita juga belajar tentang struktur data. Jadi ada struktur data vektor, matrix, list, dan data frame seperti itu. Nah ini teman-teman bisa jadiin sebagai catatan nih. Caranya gimana? Ini kita tinggal klik aja nih tanda panah knit option ini. Ini bisa teman-teman knit itu semacam kita knit itu sulam ya kalau dalam bahasa Indonesia. Ini bisa susun lah, disusun jadi HTML, PDF atau Word. Nah ini kita coba pakai HTML. Nah ini adalah converting. Nah jadi dia sudah ada di sini nih viewernya, atau teman-teman bisa lihat di foldernya aja nih. Kalau teman-teman lihat di sini foldernya, nah ini udah ada nih. Ini tinggal teman-teman klik aja 2 kali. Nah dia akan bentuk seperti ini nih. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen review lagi atau mungkin ada yang lupa gitu, bisa lihat di sini. Ini bisa sebagai catatan teman-teman juga. Seperti itu. Oke, mungkin itu dulu aja. Nanti kita ketemu lagi di modul selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share juga untuk supaya teman-teman lain bisa belajar juga tentang R. Oke, see you di video selanjutnya. Bye.